Halo, Assalamualaikum. Dengar, Dok. Maaf ya, ini kamera saya kayaknya ada masalah walaupun saya sudah on kan muka saya nggak kelihatan. Nggak tahu kenapa ya. Dokter. Baik, siang ini kita ketemu di blok 5.5a ya. Nah, saya kebagian ngajar patologi umum penyakit menular. Izin saya share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah, dokter. Jadi di sini kita akan membahas mengenai patologi umum terkait penyakit menular. Sebenarnya penyakit menular ini banyak ya. Tak mungkin saya bahas satu-satu. Jadi yang saya bahas di sini hanya secara umumnya saja. Nah, nanti pembahasan mengenai bagaimana pertahanan tubuh terhadap infeksi bakteri, infeksi virus, infeksi parasit itu akan dibahas oleh bagian mikrobiologi dan parasitologi. Jadi supaya tidak tumpang tindih ya. Sedangkan bagaimana respon itu bagaimana si parasit tadi atau patogen tadi menyebabkan infeksi. Sedangkan bagaimana respon imunnya itu dibahas oleh bagian imunologi. Jadi saya cuma secara umumnya saja di sini ya. Nah, ini learning objektifnya dari pembelajaran hari ini. Jadi setelah belajar ya materi yang saya sampaikan ini, kalian tahu tentang apa itu penyakit menular dan dapat mengidentifikasi agen yang menyebabkan penyakit tersebut. Kemudian kalian juga memahami bagaimana pertahanan inang atau host terhadap infeksi dan penyebab mengapa pertahanan tersebut bisa gagal sehingga terjadi penyakit menular. Ini learning objektif dari materi kali ini. Ini referensinya, ada buku Robin Basic Pathology, ada Textbook of Pathology, ada Rubin Pathology. Boleh kamu ambil cari yang lain, tapi ini yang saya pakai ya. Baik, kita mulai dengan apa itu penyakit. Sebenarnya ini sudah pasti sudah pernah dibahas oleh Dr. Virus ya di 2.E dan F. Ya. Apa itu penyakit? Ada yang bisa ngasih tanggapan? Apa itu penyakit? Ayo, ada yang bisa ngasih tanggapan? Halo, apa itu penyakit? Ini jawab, dokter. Ya, silahkan. Penyakit yang timbul diakibatkan adanya inflamasi, dok. Apa itu penyakit? Penyakit adalah apa Juan? Penyakit adalah Sesuatu yang timbul akibat adanya inflamasi, dok. sesuatu yang timbul akibat inflamasi. Oke. Yang lain? Izin dok. Ya, silakan. Muhammad. Nah, penyakit adalah suatu kondisi yang mengganggu fungsi normal tubuh atau bagian tubuh tertentu yang biasanya disebabkan oleh beberapa faktor infeksi.
Apa ulang-ulang, jangan cepet-cepet. Penyakit adalah suatu kondisi yang mengganggu fungsi normal tubuh atau bagian-bagian tubuh yang biasanya disebabkan oleh berbagai faktor seperti infeksi. Berbagai faktor, tapi yang disebut cuma infeksi ya. Nah, Oke, oke. Jadi penyakit adalah kondisi di mana adanya kelainan pada tubuh yang menyebabkan hilangnya kesehatan yang normal. Hilangnya kesehatan yang normal. Nah, apakah cukup hanya dengan kelainan? Apakah cukup hanya dengan adanya kelainan terus itu akan ada menyebabkan penyakit? Cukup hanya ada kelainan saja gitu? Ternyata tidak. Jadi kelainan itu harus disertai dengan kesehatan yang buruk. Jadi harus disertai dengan gejala dan tanda. Kalau cuma kelainan toh berarti belum dibilang penyakit. Gitu. Kalau belum sampai menimbulkan kesusahan pada si inang, si host manusia, gitu. Entah susahnya berupa gejala keluhan yang subjektif, kan sudah belajar ya dengan dokter virus gejala dan tanda, apa itu gejala, apa itu tanda, atau tanda yang bisa diukur dengan objektif oleh penilai, dalam hal ini tenaga medis ya. Jadi harus punya gejala dan tanda, harus punya disertai dengan gangguan kesehatan yang buruk. Jadi bukan cuma kelainan saja, itu tidak cukup dibilang itu penyakit. Jadi makanya oleh WHO didefinisikan kesehatan sebagai keadaan sejahtera fisik, mental, sosial yang lengkap, bukan hanya tidak adanya penyakit atau kelemahan. Jadi semua fisik, mental, sosial sejahtera. Nah, kelainan yang menyebabkan penyakit ini dapat bersifat struktural atau fungsional atau keduanya. Jadi, ada beberapa kelainan atau penyakit yang kelainannya jelas, terkarakteristik. Ada misalnya tumor, tumor itu penyakit itu. Atau pada kasus lain bisa saja sifat kelainannya itu tidak kurang terdefinisi, misalnya pada pasien-pasien dengan penyakit depresi itu kan memang agak kurang terdefinisi kelainannya itu apa, tapi sudah mengganggu kehidupan eh, kesehatan normal ya, ada gangguan dalam kesehariannya, nah, itu baru disebut penyakit. Jadi di sini penyakit menular infectious disease itu adalah didefinisikan sebagai penyakit yang disebabkan oleh patogen atau produk toksiknya yang muncul melalui penularan dari orang yang terinfeksi atau hewan yang terinfeksi atau benda mati yang terkontaminasi ke inang yang rentan. Jadi inang ini juga harus rentan, terus ada patogen atau toksik agen yang menyebabkan itu, lalu dia terpapar. Sehingga kalau kita ingat, mungkin kalian sudah belajar, tapi saya kurang tahu ya, model klasik penyebab penyakit menular, riwayat epidemiologi yang diperkenalkan oleh Cisco tahun 74, ya, yang melihat bahwa penyakit menular itu merupakan hasil dari kombinasi faktor agen, dalam hal ini patogen, kemudian inang atau host, dan lingkungan. Harus ada ini baru tercipta suatu penyakit menular ya. Jadi agen infeksius itu dapat berupa cacing, protozoa, jamur, bakteri, virus, atau prion. Nah, sedangkan faktor lingkungan nanti akan menentukan apakah si host atau si inang terpapar oleh salah satu agen tersebut, yang patogen tadi. Dari interaksi antara antara agen dengan host, nah itu akan menentukan hasil dari paparan. Langkah pertamanya paparan tersebut adalah kolonisasi, yaitu
perlekatan atau perkembangbiakan awal dari patogen di entry portnya, portal masuknya. Contoh seperti kulit atau selaput lendir saluran pernapasan atau mukosa pencernaan atau mukosa urogenital. Itu kolonisasi. Nah, agar patogen agar penyakit bisa terjadi, maka patogen setelah melakukan kolonisasi dia harus menginfeksi, menyerang dan berkembang biak di dalam jaringan host. Kalau cuma nempel aja belum tuh, baru kolonisasi. Tapi kalau sudah menyerang dan berkembang biak dalam jaringan si host, baru bisa mungkin timbul penyakit. Nah, perlu kamu ketahui bahwa infeksi dari patogen ini terhadap inang akan menyebabkan gangguan, tapi tidak selalu menyebabkan penyakit. Kok aneh hidup kalimatnya? Jadi infeksi belum tentu menyebabkan penyakit. Kata penyakit di sini menunjukkan tingkat gangguan dan kerusakan pada host yang sudah mengakibatkan gejala dan tanda dari penyakit. Jadi kalau belum ada gejala dan tanda dari penyakit, maka baru disebut infeksi saja, tapi bukan penyakit. Tadi definisi penyakit tadi kan harus menimbulkan kesehatan yang buruk yang ditandai dengan gejala dan tanda dari penyakit. Jadi harus punya itu. Kalau nggak punya itu, baru disebut infeksi saja, belum penyakit. Contoh misalnya infeksi TB laten ya. Nah itu baru dikatakan infeksi saja. Infeksinya dibuktikan dengan uji tuberkulin, misalnya uji mantok positif, ya. Tapi dia tidak ada gejala, tidak ada batuk atau keringat malam, dan juga tidak ada tanda, misalnya pada pemeriksaan auskultasi paru tidak ada terdengar rongki, ya, nggak ada. Atau pada ronsen juga dadanya bersih, bisa saja. Nah, itu namanya infeksi TB laten, belum penyakit. Beda kalau sudah pada penyakit TB paru aktif. Itu namanya penyakit sudah, karena dia sudah disertai gejala dan tanda. Paham di sini? Jadi tidak semua infeksi menyebabkan penyakit. Oke? Kalau dia sudah ada tanda dan gejala, baru disebut penyakit. Kalau belum, maka hanya baru disebut infeksi saja. Ya. Nah, kalau begitu bisa nggak kalian sebutkan beberapa penyakit menular yang pada manusia atau pada hewan yang bisa menyebabkan kematian? Coba, ada yang tahu? Halo? Sebutkan aja lah. Yang bisa menyebabkan kematian? Apa? Infectious disease atau penyakit menular yang bisa menyebabkan kematian apa? Contohnya yang kamu tahu? Halo? Ya? COVID-19. 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 Apa lagi? Rabies dengan flu burung, dok. Rabies dan flu burung. Apa lagi? Yang baru lagi emerging baru-baru ini apa ya? Monkeypox ya? Ya kan? Ya. Baru-baru emerging ya. Sama yang kemarin mau ada pinnya polio. Itu termasuk juga ya. Walaupun tidak menyebabkan kematian tapi menyebabkan morbiditas. Itu termasuk. Terus yang lagi heboh juga baru-baru ini denggi ya. Demam berdarah tinggi, DBD, itu termasuk dalam penyakit menular. Nah, tadi saya sampaikan tadi di awal tadi bahwa penyakit menular ini disebabkan oleh patogen. Patogen.
Apa itu patogen? Ada yang tahu apa itu patogen? Dan bagaimana patogen menyebar? Jadi patogen adalah mikroorganisme yang menyebabkan penyakit. Pato itu penyakit, agen itu ya agen yang penyebabnya tadi, agen yang menyebabkan penyakit. Dalam hal ini mikroorganisme, namanya mikro berarti kecil ya. Nah, nanti ada istilahnya reservoir. Reservoir itu adalah lingkungan alami di mana patogen biasanya hidup. Bisa di manusia, bisa di hewan, bisa di tanah, bisa di air. Nah, bagaimana patogen bisa menyebar? Ketika patogen keluar dari reservoirnya menuju suatu tempat keluar, maka dia akan menyebar. Nah, ini kategori dari berbagai patogen yang ada di manusia, mulai dari prion yang tidak hidup, virus, bakteri, fungi, protozoa, dan cacing. Ada ukurannya, ada contoh penyakitnya. Kita mulai dari prion. Jadi prion ini adalah protein abnormal inang yang disebut protein prion. Jadi protein prion ini penyebab encephalopati spongiform yang menular, termasuk penyakit kuru. Jadi penyakit kuru ini penyakit yang berhubungan dengan kanibalisme. Jadi orang-orang yang suka makan manusia, kanibal, nah, biasanya kena penyakit kuru. Nah, serta encephalopati spongiform sapi atau yang lebih dikenal dengan penyakit sapi gila. Jadi biasanya ini ditemukan di neuron prion ini. Jadi prion ini abnormal protein, protease abnormal. Jadi kan hampir semua molekul di tubuh kita itu enzim, itu semua terbuat dari protein. Ketika protein itu bentuknya abnormal, dia jadi aneh. Nah, itulah yang prion ini disebut. Jadi dia bisa menyebabkan protein yang normal di sekitarnya ikut jadi seperti dia, kayak zombie gitu. Ya. Lama-lama nanti karena dia berada di neuron, orang yang kena penyakit kuru ini lama-lama susunan saraf pusatnya akan terjadi gangguan, kan bisa mati. Kalau sudah jadi gangguan, awalnya mulai dari gangguan koordinasi, demensia, gangguan bicara, pokoknya apa fungsi otak maka akan terganggu. Lama-lama akan menyebabkan kematian. Nah, ini dia dikatakan bahwa prion ini ditularkan dari orang ke orang secara iatrogenik melalui pembedahan, transplantasi organ atau transfusi darah, bahkan pada orang-orang yang biasanya makan makanan daging yang tidak diolah dengan baik. Nah, itu tadi yang kuru tadi terkait dengan kanibalisme. Kalau kalian pernah nonton film CSI, ada orang yang suka makan orang gitu. Orang yang suka makan orang itu, psikopat itu, dia kena penyakit kuru. Gangguan koordinasi langkah, jalannya susah, megang apa susah, tapi dia bisa bunuh orang dari situ penyakit kurunya. Ini sangat jarang penyakit ini. Tapi semoga kalian pernah dengar namanya penyakit kuru. Pertama kali ditemukan kalau nggak salah di Papua Nugini. Nah, sama di mana gitu di India sana, di Amerika Selatan sana gitu. Ya. Lanjut ke virus. Nah, virus adalah parasit intraselular obligat. Obligat artinya harus di selular. Yang dia bergantung pada sel inang. Untuk metabolismenya, untuk replikasinya dia bergantung dengan sel inang. Jadi kalau nggak ada sel inang dia nggak bisa
metabolisme, tidak bisa replikasi, akhirnya mati. Nah, virus ini terdiri dari genom asam nukleat ya, yang dikelilingi oleh lapisan protein yang disebut dengan kapsid. Jadi virus itu kalau ingat pelajaran yang disampaikan oleh Dr. Ripin atau Dr. Haina tentang virus, virus diklasifikasikan berdasarkan apakah dia DNA atau RNA atau ya, atau lalu diklasifikasikan berdasarkan bentuk kapsidnya, apakah helix atau isohedral atau ada tidaknya selubung lipid, terus apa diklasifikasi berdasarkan cara replikasinya, ya, atau dan lain-lain. Ya. Banyak pengklasifikasian virus ya. Nah, beberapa dari komponen virus ini atau partikelnya itu yang berada dalam sel yang terinfeksi itu kadang-kadang menyebabkan inclusion bodies, badan inklusi yang khas, atau menyebabkan gambar sel yang terinfeksi oleh virus itu menjadi klasik. Nah, itu bisa dilihat dengan mikroskop cahaya dan biasanya membantu dalam mendiagnosis infeksi virus tersebut. Contoh pada infeksi sitomegalovirus, pada infeksi human papillomavirus, atau pada infeksi hepatitis B virus. Ya, ini yang kadang kami temukan di patolog. Nah, ini contoh dari sitomegalovirus infeksi pada paru-paru. Ini sebuah alveoli, lalu ada sel yang kelihatan diinfeksi oleh sitomegalovirus, ya. Kelihatan ada inclusion bodies atau badan inklusinya. Jadi dia punya inti yang khas gitu, bukan kayak ini bukan seperti ini tapi ada kayak halo gitu. Ada clearingnya, ada halonya. Jadi itu contoh gambar sel yang terinfeksi sitomegalovirus. Jadi dia selnya bentuknya akan membesar, lalu ada inklusi pada inklusi yang khas eosinofilik ya, warnanya agak kemerahan. Lanjut ke yang kalau contohnya pada HPV, human papillomavirus. Jadi pada HPV, sel-sel epitel gepeng yang ada di serviks atau di kulit yang kena HPV akan menyebabkan gambarannya mengalami koilositosis. Jadi selnya kalau kalian ingat diferensiasi epitel gepeng mulai dari lapisan basal, lapisan spongiosum. Nah, ini sel yang ada di sini nih punya halo. Ini sediaan histopatologi jaringan koilosit, jadi ada halonya, ada clearingnya. Sementara ini kalau sediaan pap smear, jadi pap smear gambarnya seperti ini, jadi ada clearingnya dia sitoplasmanya. Nah, ini kalau pada infeksi hepatitis B virus, jadi pada hepatitis B kronis, ya kalau yang ada inklusinya sel hepatositnya jadi seperti ini kayak ground glass, kayak kaca. Sementara kalau yang normal itu yang begini ada kayak papua begini, ini normal. Ini normal. Nah, kalau yang glass kayak gini, ini yang kepala yang ditunjukkan oleh panah kepala yang ini, itu yang ada hepatosit yang diserang oleh hepatitis B virus. Tandanya ini. Jadi, bisa kelihatan di mikroskop cahaya kita. Nah, ini contohnya ya. Ini
ini yang normalnya hepatosit normal, ini yang ada inclusionnya dari hepatitis B virus. Jadi gambarnya seperti ground glass, seperti gelas kaca. Nah ini tabel dari virus-virus pada yang menyebabkan penyakit pada manusia, dari organnya atau gennya warna apa, kemudian penyakitnya. Bisa dibaca sendiri ya. Lanjut ke bakteri. Nah, bakteri adalah prokariota, artinya mereka pasti punya membran sel, tetapi tidak memiliki inti sel yang terikat membran dan organ yang lain yang terbungkus membran. Jadi dia cuma punya membran sel, tapi tidak punya inti sel yang terikat membran. Nah, jadi ada dua bentuk umum struktur dinding sel bakteri, ada yang dinding tebal yang menahan pewarnaan ultraviolet atau disebut dengan bakteri gram positif ya. Jadi kalau dia menahan warna ultraviolet, dia warnanya ungu gram positif. Dan yang bakteri yang berdinding sel tipis yang dikelilingi oleh membran luar, ini biasanya tidak menahan pewarnaan ultraviolet, itu biasanya gram negatif. Jadi berdasarkan pewarnaan gram, bakteri ini diklasifikasikan berdasarkan gram positif atau gram negatif, lalu berdasarkan bentuk, apakah bulat ataukah kokus ataukah batang atau disebut juga basil. Kemudian berdasarkan kebutuhan bakteri tersebut terhadap oksigen, apakah dia aerobik atau anaerobik. Di samping ini ada contoh-contoh bakteri yang menyebabkan penyakit pada manusia. Bisa dibaca sendiri. Jadi kebanyakan bakteri itu berada tetap di luar sel saat tumbuh di dalam sel inang, jadi ekstraselular. Sementara ada beberapa juga yang hidup di dalam dan di luar sel. Jadi dia bisa intrasel fakultatif seperti mikobakteri, atau bahkan hanya tumbuh di dalam sel inang. Itu disebut dengan bakteri obligat intrasel. Contohnya Rickettsia, itu dia intraselular. Memang kebanyakan bakteri di ekstraselular, tapi ada juga yang dua-duanya, ya. Contohnya mikobakteri, jadi bakterinya intrasel fakultatif, kadang berkembang biaknya pas di luar dan di dalam sel juga bisa. Lalu ada yang hanya tumbuh di dalam sel inang, bakteri intrasel obligat, contohnya Rickettsia. Jadi ada macam-macam klasifikasi dari bakteri. Nanti silakan dibaca lebih jelasnya di mikrobiologi. Nah, ini contoh gambarnya. Jadi ini dengan pewarnaan gram ya. Morfologinya jadi ada gram positif yang A ini, jadi warnanya ungu. Ini contoh pada Streptococcus pneumoniae. Nah, ini ada neutrofil. Mana itu saya, kursor saya mana? Neutrofil. Kemudian yang B ini adalah bakteri batang, ya. Enterobacteria. Nah, yang C ini adalah pewarnaan khusus, jadi pewarnaan silver stain. Nah, dia ada nampak bakterinya. Mana kursor saya ini? Bakterinya ditunjukkan. Ini pakai pewarnaan khusus silver stain, karena jaringannya berasal dari otak, jaringan otak. Jadi kalau saraf itu lebih baik pewarnaannya silver stain untuk meng-highlight glia, sel neuron itu lebih kelihatan. Nah, ini gambar dari gram negatif di fokus di dalam neutrofil, ini sebuah neutrofil, lalu ada di fokus di sini, nampak ya.
Ada yang dua gitu terus. Nah, ini dari sediaan pap smear ada wanita yang terinfeksi bakterial vaginosis, biasanya disebabkan oleh bakteri Gardnerella vaginalis. Jadi dia bentuknya batang gram negatif, batang uh, kokobacillus, jadi agak oval ya, oval. Nah, ini yang namanya clue. Jadi clue itu ini epitel normal, squamous. Nah, ini sebuah epitel, isinya ada banyak bakteri Gardnerella vaginalis. Namanya makanya ini disebut clue sel petunjuk bahwa dia terkena bakterial vaginosis. Ini gambar dari histopatologi. Tadi pap smear, ini gambar histopatologi dari jaringan tonsil seorang anak umur remaja kalau nggak salah. Jadi dia ada tonsil yang hipertrofi. Jadi tonsil kan organ limfoid ya. Ini epitel gepengnya si tonsil. Ini organ limfoidnya besar. Lalu bisa dilihat ada sesuatu nih di mukosanya. Sini ada sel radang neutrofil terutama. Kalau digedein, nah ada sulfogranul kami bilang bahwa ini adalah kumpulan bakteri Actinomyces. Jadi dia berfilamen seperti ini, mengumpul. Nah, ini disebut sulfogranul. Nah, ini kumpulan bakteri dari Actinomyces. Ini PMN. Jadi ada beberapa bakteri yang bisa kita lihat dari sediaan histopatologi atau dari sediaan sitologi pap smear atau sediaan sitologi paru. Lanjut ke jamur. Nah, jamur adalah eukariot dengan dinding sel tebal, terdiri dari karbohidrat yang kompleks. Contohnya karbohidrat itu beta-glukan, kitin, glycoprotein. Jadi cara untuk mengidentifikasi jamur itu biasanya pakai pewarnaan fluorescence. Pewarnaan fluorescence ini nanti mengikat kitin yang ada di dinding itu nanti baru bisa kelihatan identifikasinya. Nah, jamur itu fungi itu bisa tumbuh bisa sebagai sel yeast atau ragi yang bentuknya bulat atau maupun juga sebagai hifa yang bentuknya ramping dan berfilamen. Karakteristiknya hifanya bisa ada septa atau tidak ada septa. Jadi masing-masing fungi itu ada karakteristiknya. Ada yang hifanya bersepta, ada hifanya tidak bersepta. Beberapa, bentar ya, lagi azan, bentar ya.
Oke. Jadi yang sudah saya sampaikan tadi, jadi jamur itu bisa terlihat sebagai sel ragi yang bulat atau hifa yang bentuknya ramping dan berfilamen. Nah, hifanya bisa bersepta atau tidak bersepta atau ada septanya atau tidak, ya. Namun ada beberapa jamur yang dia menunjukkan dimorfisme termal. Jadi kalau dia tumbuh pada suhu kamar bentuknya seperti hifa, lalu kalau pada suhu tubuh si inang dia berbentuk sebagai sel bulat ragi. Jadi ada beberapa jamur yang punya dua penampakan, baik ragi maupun hifa. Nah, jamur ini dapat menyebabkan infeksi superficial maupun yang infeksi yang dalam. Ya, misalnya contohnya infeksi superficial ini ya di kulit, di rambut, di kuku ya. Kita ada beberapa kalian mungkin tahu ya namanya kutu air gitu ya. Kemudian panu, kurap gitu itu disebabkan oleh jamur superficial. Nah, yang tadi yang bisa kalian lihat ya, ada yang punya panu di sini, nggak ada yang ngaku pasti. Ya, ada juga jamur ini yang bisa menyebabkan infeksi dalam, infeksi yang menyebar secara sistemik dan menyerang jaringan, menghancurkan organ vital, terutama biasanya pada inang yang imunokompromis, mengalami gangguan kekebalan. Nah, ini contoh gambar dari spesies jamur bukor di pembuluh darah Meningen. Jadi, ini dengan HE, hematoksin eosin, mana? Nah, ini pembuluh darahnya. Kelihatan pembuluh darah. Nah, di dalamnya tuh nih ada jamur bukor, dia berhifa.
ada septanya. Ini septa ya. Jadi kadang di pewarnaan HE agak sulit ya, harus dipasat benar, mata harus jaring-jaring benar gitu kalau jadi patolog untuk lihat jamur atau enggak. Makanya kadang lebih enak kalau ada pewarnaan khusus untuk jamurnya. Jadi contohnya pewarnaan Clocot Metamin Silver GMS atau pewarna PAS. Nah, ini contoh infeksi aspergillosis. Saya juga pernah ketemu nih kasusnya. Jadi di pasien di paru-parunya dugaan ada kavitas, takutnya TB, ternyata bukan. Jadi ada fungus bal. Yang mana fungus bal nanti diperlihatkan di sini. Di bawah sini ada juga. Nah, ini kavitasnya ada eosinofil banyak di sini, seladang di dinding kavitasnya. Nah, kalau digedein, selain eosinofil juga ada limfosit, yang biru-biru ini limfosit. Ada makrofag yang besar-besar ini makrofag. Kalau sel plasma contohnya ini, sel plasma intinya agak di tepi. Sitoplasmanya eosinofil ini sel plasma, sel plasma, sel plasma, sel plasma. Nampak nggak kursor saya tuh nggak nampak? Halo? Nampak. Nampak ya. Nanti saya sudah muter-muter rupanya kalian nggak tahu. Nah, ini makrofag yang biru-biru ini limfosit. Nah, selain itu ada eosinofil. Nah, ini eosinofil. Ini eosinofil. Ada granul ya, bergranul. Nah, nih kalau dilihatin, jadi harus dipasatin bener gitu. Karena kan agak susah menangkapnya. Nah, ini jamurnya. Nah, gini ya, ada hifanya dan bercabang. Ini kalau diwarnai dengan pewarnaan khusus yang tadi saya sampaikan, kalau dipas dia berwarna jadi kayak pink, lebih kelihatan meng-highlight. Kalau dengan GMS dia berwarna hitam, lebih jelas lagi. Jadi backgroundnya ungu CHE atau silin ya, tapi ada hitam-hitam, ini jelas. Oh, ini jamur. Warna ini pink, oh ini ya jelas. Jadi memang lebih enak matanya kalau di highlight dengan pewarnaan khusus. Ini dengan sediaan pap smear jadi, wanita dengan keluhan keputihan. Jadi pas di pap smear kelihatan ini dengan pewarnaan Papanicolo. Jadi kalau pap smear pakai pewarnaan Papanicolo ya. Jadi ada nampak si Candida tuh deteng panjang-panjang ada hifanya. Lalu ada yang ini yang panjang-panjang ramping ini hifanya. Ada yang begini. Mana kursor saya nih? Mana kursor? Ini bulat-bulat ini. Ada nampak? Ini, ya. Itu yeastnya atau raginya, raginya. Jadi dia ada dua bentuk, ada yang hifanya, ada raginya. Lanjut ke protozoa. Nah, protozoa ini adalah eukariot bersel tunggal yang bisa bereplikasi secara intraseluler di berbagai sel. Contohnya plasmodium di sel eritrosit, Leishmania di makrofag, atau juga bisa bereplikasi secara ekstraseluler di dalam sistem urogenital usus dan darah. Ini contoh organisme Trichomonas vaginalis ya pada sediaan pap smear. Jadi pada wanita yang juga keluhannya keputihan, biasanya bedanya keputihan pada oleh penyebab Trichomonas vaginalis itu lebih gatal, sedangkan kalau yang Candida itu tidak terlalu segatal si Trichomonas.
Kemudian bentuk keputihannya juga berbeda. Kalau yang tadi dia agak kayak susu, kalau yang ini agak kehijauan keputihannya. Jadi Trichomonas vaginalis ini adalah parasit protozoa berflagela, ya, ditularkan secara seksual dari vagina atau uretra pria. Jadi ini penyakit menular seksual. Penyakit menular PMS ya, penyakit menular seksual. Jadi ini yang Trichomonasnya ya. Jadi dia berflagel. Ini juga tuh ada ekornya. Ini epitel vagina normal. Ini ada PMN. Nah, inilah si Trichomonas. Jadi harus dipasatin benar-benar. Pikir apa sih sel apa gitu. Pokoknya ini protozoa. Ini protozoa usus yang paling sering kita jumpai ya, Entamoeba histolytica. Jadi ini di usus besar kolon. Nah ini ada tropozoidnya masuk ke dalam lapisan otot di kolon ini dengan dengan sediaan 400 kali. Berarti ini sudah yang paling tinggi. Kalau di pembesaran paling tinggi di mikroskop yang histologi ya. Nah, ini ada ini otot, nah ini tropozoidnya. Ini sel radang. Ini ada tropozoid. Nah, ini kalau digedekan lagi, ini gambar tropozoa entamoeba ya. Jadi agak sulit memang kalau nggak dipasatin benar, dilihat benar gitu dengan makrofag. Jadi agak ini makrofag atau tropozoid, dia harus dilihat benar. Bedanya kalau apa si tropozoid ini dia intinya itu agak khas ya, agak aneh. Ini contoh makrofag. Ini contoh makrofag di sebelahnya. Ini tropozoid. Jadi intinya beda ya. Jadi dia kayak susah saya ngomongnya. Kalian lihat sendiri lah beda ya intinya. Kalau di sini bilangnya kayak dot like. Jadi kromosomnya berada di tepi dari membran inti. Jadi kayak dot like gitu. Kalau ini kan enggak, ada yang di sini, ada yang di sini, di sini. Jadi enggak. Ini contoh makrofag. Ini juga contoh makrofag. Tapi beda ya. Nah, ini kalau diwarnai lebih di highlight lagi dengan pas pewarnaan periodic acid. Nah, ternyata bisa juga protozoa diwarnai dengan itu, maka lebih highlight, lebih berbeda. Sitoplasmanya jadi ungu sekali, pink magenta. Beda dengan makrofag. Nah, ya, kelihatan. Jadi kelihatan. Jadi mata nggak terlalu terlalu, kalau ini makrofag ya, terlalu jiring lihatnya, oh sakit mata. Makanya kalau salah satu syarat jadi patolog, jangan ada glaukoma atau sakit mata ya. Karena matanya menghadapi sinar mikroskop terus ya. Ini makrofag yang di bawah ini. Oke, tadi itu protozoa, contoh-contohnya ya. Jadi ada tadi protozoanya Trichomonas vaginalis, ada Entamoeba histolytica, ada juga protozoa yang penularannya melalui darah, misalnya Plasmodium, ya, yang diturunkan dengan nyamuk, gitu ya, malaria ya. Nanti mereka bereplikasi dulu sebelum ditularkan ke manusia yang baru, inang yang baru. Atau bisa juga contohnya Toxoplasma gondii. Nah, itu Toxoplasma gondii itu biasanya ada kucing tuh yang mengeluarkan oosit. Jadi kontaknya dengan kucing.
oositnya yang masuk ke kita. Atau kalau kita makan daging yang mengandung kista atau kistanya si Toxoplasma gondii atau dagingnya itu kurang matang, jadi bisa kena Toxoplasma. Lanjut ke cacing. Nah, cacing itu parasit yang multiselular ya, organisme yang sangat berdiferensiasi, lebih kompleks lagi dibanding sebelum-sebelumnya. Jadi siklus hidupnya juga kompleks. Sebagian besar dia berganti-ganti antara reproduksi seksual pada inang definitif dan perkembangbiakan aseksual pada inang perantara atau yang vektor ya. Jadi tergantung pada spesiesnya. Manusia itu bisa eh, eh, ada cacing dewasanya, misalnya contohnya Ascaris lumbricoides. Jadi Ascaris lumbricoides dia bisa, cacing dewasa itu bisa menyebabkan penyakit, atau di bagian stadium dari cacingnya yang belum matang, nematoid. Jadi contohnya pada cacing Toxocara canis ya, dia tuh belum matang tapi dia bisa menginfeksi manusia, atau bentuk larvanya yang aseksual, contohnya pada Echinococcus. Nah, itu dia berupa larva yang menginfeksi manusia. Jadi di manusia itu bisa yang berupa dewasanya atau yang imaturnya atau bahkan berupa aseksual larvanya. Jadi ada beberapa tahapan dari cacing ini bisa ada di manusia. Nah, ini contoh Ascaris lumbricoides ya, yang betina dengan jantan. Betinanya lebih panjang daripada jantannya. Kalian lebih paham nanti di parasitologi. Jadi setelah cacing dewasa tinggal di dalam tubuh manusia, biasanya dia tidak berkembang biak, tetapi dia menghasilkan telur atau larva yang keluar melalui kita feses. Ya. Jadi seringkali tingkat keparahan penyakit itu sebanding dengan jumlah organisme yang menginfeksi. Misalnya pada anak itu punya 10 cacing tambang. Biasanya penyakit klinisnya tuh ringan, nggak ada gejalanya tuh ringan. Paling cuma perutnya kembung gitu ya. Tapi kalau ada misalnya 1000 cacing tambang ada di dalam anak itu, biasanya sampai menyebabkan anemia berat. Jadi tingkat keparahan penyakit pada cacing ini biasanya sebanding dengan jumlah cacingnya yang ada di tubuh. Jadi kalau sudah sampai misalnya ada anemia berat, nah bisa diperkirakan lah bahwa jumlah cacing tambang di dalam anak ini atau si pasien pasti lebih sangat banyak. Nah, pada beberapa infeksi cacing seperti Schistosomiasis, gejala dan tanda penyakit ini bukan karena si infeksi schistosomia, tapi karena respon radang tubuh kita terhadap telur dan larvanya, bukan terhadap cacing dewasa. Jadi telur dan larvanya itu menyebabkan reaksi peradangan, itu yang menyebabkan gejala dan tanda. Kalau si cacing dewasanya malah nggak terlalu menimbulkan efek atau reaksi inflamasi. Ini contohnya. Jadi ini Schistosoma hematobium. Nah, telurnya ini yang menyebabkan efek inflamasi. Jadi ada reaksi peradangan di sana, ada extensive scarring, jadi ada jaringan parut jadinya. Padahal ini di saluran kemih gitu. Jadi kalau saluran kemih ada jaringan parut ya tentu akan terganggu perkemihannya. Kemudian ini contoh larva dari Ciccinella spiralis di otot rangka. Ini otot rangka. Mana? Ini larvanya. Ini otot rangka. Ini telur cacingnya kalau ini. Ini apa? Epitel transisional di saluran kemih. Lanjut kita ke ektoparasit. Nah, ektoparasit adalah serangga
Contohnya kutu atau arachnida, misalnya tungau, laba-laba yang menyebabkan penyakit dengan cara menggigit atau menempel dan hidup di atas atau di dalam kulit. Jadi masih terbatas kulit. Jadi ada investasi kulit oleh arthropoda ini. Biasanya masuknya arthropoda ini atau investasi arthropoda ini ke kulit itu ditandai dengan rasa gatal dan ekskoriasi. Jadi karena kita garuk, gatal, ada erosi atau ekskoriasi. Contohnya ini yang saya sampaikan ini pada infeksi skabies yang disebabkan oleh tungau Sarcoptes scabi. Dia menggali terowongan di subkorneum ya, ini kulit, dia terowongan. Nah ini kelihatan, jadi lesinya yang sangat khas itu ada funiculus atau terowongan. Saya bikin terowongan. Dan tungau ini aktif pada suhu yang hangat dan lembab. Suhu hangat dan lembab itu malam apa siang? Malam ya. Makanya gejala khas dari skabies adalah gatal terutama pada malam hari. Ya, aktifnya ketika itu buat terowongannya di malam hari. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak, kita lanjut ke mikrobiom. Apa itu mikrobiom? Mikrobiom adalah populasi mikroba yang beragam dari bakteri, jamur, virus yang bisa kita temukan pada tubuh manusia. Contohnya di saluran usus, di kulit, saluran napas atas, atau di vagina. Jadi sebagian besar organisme ini tidak membahayakan host yang sehat. Beberapa menyebabkan penyakit kulit dan jaringan lunak, contohnya Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, ya, dia menyebabkan jerawat, Propionibacterium acnes, atau kerusakan gigi. Jadi kalau nggak digosok giginya, ya, itu Streptococcus mitus itu menyebabkan giginya berlubang. Itu adalah flora normal yang ada di mulut ya. Kalau yang Propionibacterium acnes itu flora normal yang ada di kulit. Ya. Jadi mikrobioma ini punya peran penting dalam kesehatan dan perkembangan kita. Di mana contohnya kalau di saluran usus, flora normal ini bertanggung jawab untuk penyerapan makanan yang dicerna. Terus untuk menjaga integritas epitelial dan fungsi normal sistem kekebalan usus. Dengan cara kompetitif menghambat invasi dan kolonisasi oleh mikroba yang berpotensi patogen. Jadi dia, kalau ada dia bisa menghalangi tumbuhnya patogen yang aneh. Kecuali kalau dia tidak ada lagi. Jadi dia menghalangi pertumbuhan dari patogen yang berbahaya. Jadi pada individu yang normal, mikrobiom ini sangat beragam. Yang paling beragam itu adalah di rongga mulut dan feses. Yang paling sedikit itu di vagina. Jadi kalau kamu pemeriksaan feses, terus kamu lihat apakah ada bakteri di situ, itu normal, ketemu pasti. Atau di rongga mulut, jadi di rongga mulut kamu diseka gitu, itu pasti ada ketemu bakteri. Ya, makanya kan kalau berciuman itu salah satu cara untuk menularkan flora normal. Ya. Jadi contoh flora usus normal di seseorang itu bisa sampai 1000 spesies bakteri. Jadi banyak. Nah, populasi dari bakteri ini biasanya relatif stabil dari waktu ke waktu. Cuman bisa berubah kalau ada
perubahan pola makan dan perubahan lingkungan. Nah, kalau sudah berubah itu yang kita agak harus jadi perhatian. Nah, ini yang terjadi. Jadi, kalau ada perubahan pada komposisi mikrobiom, itu disebut dengan, apalagi jika terkait dengan penyakit, disebut dengan dysbiosis. Nah, perubahan ini biasanya disebabkan oleh adanya terapi dan berbagai kondisi patofisiologis. Contohnya seperti penggunaan antibiotik, ya. Jadi, penggunaan antibiotik yang sembarangan, suka-suka hati, sedikit-sedikit demam kasih amoxilin, sedikit-sedikit demam kasih amoxilin, sedikit-sedikit diare kasih amoxilin gitu ya, masing terabas saja gitu. Nah, itu bisa menyebabkan faktor risiko penting terjadinya infeksi usus, terutama yang disebabkan oleh Clostridium difficile. Di Clostridium difficile ini dia bisa tumbuh kalau pada host yang suka makan antibiotik sembarangan. Ya, antibiotik ini membunuh dan menghambat bakteri flora normal yang ada di usus, sehingga memungkinkan pertumbuhan berlebih dari Clostridium difficile. Nah, sudah begini ya sudah bisa menyebabkan penyakit. Lalu perbedaan yang lainnya didapatkan pada pasien-pasien yang obes. Ya, ternyata individu yang dengan berat badan lebih itu mikrobiom pada tinjanya kurang proporsinya dibandingkan individu yang kurus. Jumlahnya kurang, terus proporsi filumnya juga kurang jenisnya. Ya. Jadi itu makanya mungkin orang obes jadi sering bisa mudah terkena penyakit ya. Ternyata mikrobiomnya ternyata kurang dibandingkan orang yang kurus. Lalu pada individu-individu dengan penyakit radang usus, ternyata setelah diselidiki populasi bakterinya juga kurang keragamannya dibandingkan individu yang tidak punya radang usus. Nah, tapi menariknya penyakit radang usus ini terjadi juga karena perubahan populasi virus di tinja. Nah, jadi kayak lingkaran setan ya. Yang ini menyebabkan ini, yang ini menyebabkan ini gitu. Ada jadi, masih nggak tahu mana yang duluan, telur apa ayam di sini pada inflammatory bowel disease. Jadi ini contohnya kalau yang normal seperti ini. Nah, kalau karena ada antibiotik, ini jadinya berkurang, nah, maka akan tumbuh yang aneh-aneh. Nah, ini disebut dengan dysbiosis. Lanjut ke teknik untuk mengidentifikasi agen infeksi. Jadi ada beberapa teknik atau metode yang digunakan oleh dunia medis dalam mengidentifikasi mikroorganisme yang ada di jaringan atau cairan tubuh. Yang pertama kultur. Nah, kultur ini saat ini yang paling banyak menggunakannya adalah untuk kultur bakteri dan jamur. Ya, kalau kultur virus agak kurang diminati, selain susah dan ternyata pakai metode yang lain lebih cepat. Jadi biasanya kalau kultur ini untuk bakteri dan jamur masih dipakai. Kemudian pemeriksaan histologi. Ini kami patolog. Jadi tadi sebagaimana PowerPoint saya sebelumnya, bahwa beberapa agen patogen itu bisa dilihat dengan slide rutin HE ya. Tapi ya memang harus dipasat benar gitu, mata kita harus jaring benar. Dan terutama kalau seandainya klinisnya di formulirnya sudah ada curiga apa gitu, curiga sesuatu, curiga jamur, maka kami akan lebih melihat dengan teliti lagi gitu. Tapi kalau nggak ada curiga-curiga itu ya kadang-kadang suka kelewatan karena warnanya sama-sama merah muda ya, susah. Makanya akan lebih tervisualisasikan kalau dengan pewarnaan khusus. Nah,
biasanya yang punya kewenangan khusus ini adalah lab PA yang punya sentra pendidikan residen PA. Kalau rumah sakit umum biasa seperti yang ada di sini yang nggak ada sentra residen PA, biasanya tidak menyediakan special stain karena itu terkait dengan biaya. Ya. Jadi tadi sudah disebut kalau di HE itu contohnya sitomegalovirus, kemudian apa tadi hepatitis B virus ya. Nah, lanjut ke serologi. Nah, serologi ini untuk mendeteksi antibodi spesifik terhadap patogen di dalam serum ya. Jadi dia contohnya antibodi IgM ya. IgM ini kalau ingat apanya jembatan peredanya M itu mula-mula yang awal akut ya, jadi segera setelah timbul gejala seringkali jadi diagnostik untuk penyakit tertentu jadi IgM titer atau juga alternatifnya titer antibodi spesifik yang diukur lebih awal jadi kemudian diukur lagi pada minggu keempat sampai minggu keenam setelah infeksi. Lalu kalau ada kenaikan titer sebanyak 4 kali lipat, itu baru biasanya dikatakan diagnostik. Jadi serologi. Contohnya pada diagnosis hepatitis. Untuk hepatitis biasanya kita pakai serologi. Selanjutnya adalah diagnostik molekuler. Nah, teknik diagnostik molekuler ini pakai amplifikasi asam nukleat. Contohnya polymerase chain reaction PCR atau amplifikasi yang dimediasi oleh transkripsi. Nah, itu untuk biasanya digunakan untuk mendiagnosis gonorrhea, infeksi chlamydia, TBC, contoh yang dipakai di puskesmas apa? Aduh, namanya apa ya? Alah, saya lupa. Yang di puskesmas untuk TBC Gen Expert. Gen Expert ya. Itu pakai PCR itu. Atau herpes encephalitis. Jadi ini contoh yang diagnostik molekuler. Ada juga yang dengan proteamid, jadi dia pakai spektrometri untuk mengidentifikasi mikroorganisme berdasarkan protein yang dimiliki oleh mikroorganisme tersebut. Tetapi ini biasanya proteamid ini masih kurang spesifik karena ada beberapa bakteri punya protein yang sama. Ya. Jadi yang dari sebanyak ini pemeriksaan yang paling sensitif itu ya molekular diagnostik ya. Contohnya misalnya pada mau tahu infeksi herpes simplex ya. Nah, kalau dengan PCR dari cairan cerebrospinal itu sekitar sensitivitasnya sekitar 80%. Kalau dari cuman kultur itu sensitivitasnya kurang dari 10%. Ya. Ya, jadi kalau di virus biasanya cenderung ke molekular diagnostik. Kalau bakteri dan fungal biasanya kultur. Walaupun ada beberapa bakteri yang pakai molekular diagnosis, contohnya tuberkulosis. Nah, ini teknik identifikasi agennya ya. Nah, pakai apa, infeksi agennya apa ya. Nah, untuk PA sendiri, kadang-kadang kami butuh saya seorang patolog butuh informasi dari klinis gitu. Kalau klinis tidak menyantumkan informasi bahwa dia menduga ada jamur atau ada infeksi, maka kami tidak mencari itu gitu biasanya. Ini ada kasus saya ketemu, jadi kami menerima dua buah jaringan dari pasien perempuan umur 42 tahun yang dikirim oleh dokter bedah dengan diagnosa klinisnya tumor suspek ganas. Nah, kalau kamu lihat diagnosa klinisnya tumor suspek ganas, coba nggak akan mikir itu ada infeksi ya.
karena dia tumor suspek ganas. Terus dia lihat jaringannya dari cruris dan dari femoralis, ukurannya kecil-kecil, 4 sentian dan 1 sentian, kecil. Kami nggak tahu anamnesisnya, kami nggak tahu gambar pasiennya, gitu. Cuman dikasih ke kami kecil-kecil. Dilihat di mikroskop, semua dicetak. Nah, ada epitel. Ini epitel kulitnya, terus ada epitel yang mengalami erosi, ada epitel yang masuk-masuk, masuk. Agak aneh sih memang sel epitelnya, kayak ada reaktif gitu, tapi ada banyak sel radang di dalam epitelnya tuh, sampai ke di epitelnya pun ada sel radang, banyak sekali sel radang. Jadi jangan pernah menjawab ganas jika background dari lesi itu kalau dari mikroskopisnya ada banyak sel radang, karena sel radang menyebabkan sel-sel tubuh kita agak reaktif dan gambarnya jadi agak aneh, mirip kayak sel yang mengalami displasia. Jadi ketika ini, nah ini ada sel epitel yang masuk-masuk, jadi saya ragu nih waktu jawab ini waktu itu, apakah squamous cell carcinoma gitu ya. Nah, apakah sudah squamous ya? Bingung juga, tapi kok banyak sel radangnya sampai ke epitel gitu ya. Akhirnya saya tidak berani menjawab squamous cell carcinoma. Saya jawab pseudoepitheliomatous hyperplasia pada peradangan kronis non spesifik. Sejak itu, begitu ya. Tidak lama sudah itu, seminggu apa 2 minggu, saya dikonsul ulang lagi. Jadi ternyata ini pasien awalnya ini ke dokter bedah umum di Rumah Sakit Bayangkara. Saya periksa begini, jawabannya begitu. Mungkin dokternya bingung, kok tidak dijawab sesuai dengan saya ya, begini gitu ya. Jadi pasien ini dirujuk ke Raden Matahir, ke bedah onkologi, bedah tumor gitu, bedah yang lebih spesifik. Nah, dokter bedah onkologinya minta tinjau ulang ke saya. Ini benar nih jawabannya dok, gitu ya. Memang nggak ada ganasnya dok ya. Gitu. Lalu dikirimlah foto ini sama saya. Ah, ini dikirim jam 11 malam ke saya. Wah, apaan nih? Wih, banyak banget lesinya ternyata. Yang dikirim ke saya cuma 2 biji, kecil-kecil ya. Jadi saya jawab, wah banyak banget lesinya ya dok, sampai ke paha gitu ya. Iya dok katanya kan. Tapi saya pasatin lagi, nggak mungkin karsinoma squamous kayak gini gitu, manjang-manjang begini. Dan dia setuju, dokter bedah onkologi. Untungnya kita enak ya berkomunikasi. Kalau karsinoma squamous nggak kayak gini dok, nggak panjang-panjang gini. Iya dok katanya. Ini sudah lama dialami oleh pasien, sudah lama, katanya, sangat lama. Nggak tahu lamanya gimana, tapi saya juga tidak menyangka kalau ini karsinoma squamous katanya. Kayaknya enggak lah kata dia gitu kan. Jadi dokter curiganya apa? Saya tanya lagi. Jamur bisa nggak dok? Katanya. Jamur. Oh jamur. Maaf dok, waktu kemarin karena diagnosa klinisnya tumor sensitif ganas, saya nggak lihat jamurnya, nggak dipasatin benar. Saya bilang gitu ya. Saya mengakui kekurangan saya. Karena kita ini kan banyak sel yang harus dilihat ya. Kalau mau dibantu, mau dilihat apa gitu kan? Kamu ini pemeriksaan penunjang. Kamu mau dibantuin apa? Kalau kamu bilang tumor suspek ganas, ya saya bilang tadi tidak ganas. Gitu. Silahkan cari lagi gitu kan ya. Ternyata dia minta dicariin jamurnya ada enggak, kata dia. Oh, baiklah dok, kita tinjau ulang lagi. Saya lihat lagi. Nah, dari tinjau ulang saya, pokoknya saya jawab ada gambaran ini, ada sclerotic body. Nah, jadi saya jawab jadinya begini. Nah, setelah dipasatin lagi, tunggu, dilihat lagi. Rupanya ada yang kayak gini, sclerotic body. Memang tidak sebanyak ini ya. Ada sedikit saja di bagian saya itu karena jaringan yang dikirim ke saya kecil, dikit. Tapi ada yang kayak gini satu. Sclerotic body. Jadi saya jawabnya begini. Pseudomatous hyperplasia
sesuai dengan chromoblastomycosis, saran pemeriksaan KUH scraping dan atau kultur untuk konfirmasi infeksi jamur. Jadi itu perannya patologi anatomi di sini. Jadi kami hanya membantu ya. Ada pertanyaan, jadi kamu tuh ketika nanti, saya tidak tahu kalian nanti bisa jadi dokter bedah, dokter objin, dokter apa, dan butuh rujukan spesimen pada patolog. Maka kami sangat-sangat berterima kasih jika kalian mengirimkannya dengan lengkap. Karena yang menganalisis kalian, yang melihat langsung lesinya kalian, gitu ya. Apa sih dugaan yang kalian pikirkan di kepala kalian? Tulis di situ. Jangan nggak ditulis gitu, jangan kosong. Kalau kosong, saya bilang selalu sama teman saya, kalau masuk sampah, keluar sampah. Saya paling jawabnya negatif bukan asal. Terus penyakitnya apa, dok? Iya, dokter, apa dugaannya? Gitu. Saya tanya lagi, balik lagi tanya. Ya, paham? Oke, kita masuk ke transmisi dan diseminasi dari mikroba. Jadi ini rute masuknya mikroba. Jadi mikroba bisa masuk ke tubuh manusia, tubuh host, melalui luka di kulit, atau melalui inhalasi, atau melalui makan ya, termakan, atau melalui penularan seksual. Nah ini gambar tabel dari rute dari infeksi mikroba. Tempatnya di kulit, di gastrointestinal, di respiratory tract, dan urogenital. Yang ini kan semua yang bertabung ya, bertabung keluar. Kalau ini kulit ya memang keluar, batasan dengan dunia luar. Nah ini defense mekanismenya. Kemudian ini dasar mekanisme kenapa bisa gagal defense-nya. Kemudian contoh penyakit dan patogennya di sebelah sini. Bisa dibaca ya. Jadi pertahanan pertama terhadap infeksi itu adalah kulit kita yang utuh ya, atau permukaan mukosa kita yang utuh yang menyediakan penghalang fisik dan menghasilkan zat antimikroba. Jadi biasanya secara umum infeksinya itu karena si penghalang itu sudah tidak utuh lagi sehingga bisa ditembus, atau si mikrobanya itu relatif sangat virulen sehingga mampu merusak pertahanan epitel yang utuh tadi. Jadi biasanya kalau yang di saluran pernafasan, di gastrointestinal, genitourinary, biasanya mikrobanya itu relatif lebih virulen dibandingkan yang di kulit. Karena yang di kulit biasanya baru bisa menyebabkan penyakit kalau kulitnya rusak. Misalnya pada luka bakar, itu kulit rusak, maka bisa masuk. Yang kurang virulen. Tapi kalau yang di saluran pernafasan, gastrointestinal, genitourinary, biasanya yang mikroba yang relatif lebih virulen karena dia bisa merusak bahkan menembus epitel yang utuh. Contohnya Helicobacter pylori gitu ya, itu dia bisa merusak mukosa lambung yang utuh. Nah ini cara si patogen itu keluar dari tubuh inangnya itu sama pentingnya dengan cara dia masuk. Karena dari situlah sebenarnya dia masuk ke tubuh korban berikutnya. Contoh pada kulit. Jadi kulit itu ada flora normalnya seperti Staphylococcus aureus dan Dermatophyta ya, umi ya. Nah, dia itu biasanya terkelupas bersama dengan kulit kita yang mati. Jadi makanya kita dianjurkan untuk mandi sering gitu karena supaya si flora normal tadi juga ikut
keluar, terbilas, hilang. Jam 1 kalian mau itu ya? Oh, sudah habis Iya ya? benar dok. Hmm. Mana ya? Sudah ditunggu ya? Kalau kalau di kelasnya sih belum sih dok, tapi dijadwalkan kalau jam 1 kita ada kuliah bersama dokter Indri dok. Oh gitu. Tinggal mana lagi ya? Udah berapa lagi? Di apa? Nanti dihubungi nggak kalau udah dokter Indi udah masuk? Nanti ada dok mungkin dari teman di kelas dok, Oke. karena hybrid. Oh, hybrid. Baik. Saya lanjutkanlah sedikit ya. Baik dok. Sampai mana? Jadi ini cara-caranya mode dari keluarnya si patogen dari tubuh inang sama seperti pentingnya ketika dia masuk karena masuknya juga mirip seperti itu ya. Nah, jadi dari urin, dari genital tract dan dari transmisi vertikal dari ibu ke fetus kan atau ke uh, anak baru lahir ya. Contohnya pada rubella, pada gonokokal itu biasanya pas lagi di jalan keluar partus itu gonokokal. Tapi kalau rubella selama dalam perut ya, atau juga pada postnatal transmission, jadi dari melalui mulut dan melalui susu ibu. Contohnya sitomegalovirus, HIV dan HBV. Nah, ini bisa kontak direct atau langsung atau tidak langsung, atau bisa droplet dari respiratory, bisa fekal oral, contohnya hepatitis A, seksual transmisi bisa juga, contohnya treponema pallidum, sifilis, kemudian bisa vertikal, contohnya rubella tadi, dan bisa kena dari gigitan serangga, contohnya malaria. Jadi ketika si faktor organisme patogen tadi bisa mengungguli faktor defense dari inang, maka akan terjadi penyakit, akan timbul penyakit. Jadi untuk itu harus kenal namanya virulensi. Virulensi adalah properti yang dimiliki oleh organisme tersebut sehingga si organisme bisa menyebabkan penyakit dan menyebabkan kematian. Ya. Jadi organisme itu harus punya akses ke tubuh, bisa menghindari pertahanan tubuh inang, bisa mengakomodasi pertumbuhannya di dalam tubuh inang, bahkan bisa mengambil sumber makanan, sumber energi dari inang untuk kepentingan dirinya. Nah, itu virulence. Nah, sedangkan penyebaran dan diseminasi mikroba di dalam tubuh itu bisa pertama awalnya dia berproliferasi secara lokal, kemudian di tempat infeksi pertama kali, kemudian lanjut bisa menembus penghalang epitelial dan menyebar jauh melalui limpatik, melalui darah, bahkan melalui saraf. Ini gambarnya. Jadi spread awalnya lokalnya di kulit tempat itu, tapi dia bisa ke limpatik, contohnya
Mycobacterium tuberculosis ya. Nah, bisa ke darah. Contoh ini contoh-contoh penyakitnya, bahkan bisa ke saraf, contohnya pada virus polio, bisa ke jantung, ya, bisa ke kelenjar liur, contohnya pada virus mumps, kemudian bisa ke hati, contohnya pada penyakit hepatitis, atau jadi penyebarannya bisa macam-macam, bisa ke melalui neuron, contohnya pada herpes zoster, rabies itu juga, jadi macam-macam. Jadi dasar-dasar penularannya ini karakter unik dari banyak penyakit menular itu bahwa paparan terhadap agen menular tertentu dapat berdampak pada orang lain karena orang yang terinfeksi dapat bertindak sebagai sumber paparan. Jadi penyakit menular ini itu yang karakteristik uniknya, yang jadi korban sekarang jadi si penjahatnya gitu. Awalnya dia korban kena penyakit itu, lalu dia jadi penjahatnya karena dia menjadi sumber paparan berikutnya untuk korban selanjutnya. Jadi dari sudut pandang kesehatan masyarakat, sangat penting untuk menentukan tahapan penyakit menular. Jadi, kalau di sini contoh di gambar ini ya, ada Ebola, chickenpox, kolera, asimptomatik typhoid fever. Nah, sehubungan dengan penyakit ada istilahnya masa inkubasi. Masa inkubasi ini didefinisikan sebagai waktu dari paparan agen menular hingga saat tanda atau gejala pertama penyakit timbul. Jadi ketika si penyakit agen itu masuk pertama kali hingga mulai ada tanda dan gejala itu namanya masa inkubasi. Coba lihat ya semua. Jadi berhenti pas ada tanda dan gejala. Inkubasi. Masa inkubasi ini diikuti oleh masa penyakit klinis yang merupakan durasi antara tanda dan atau gejala pertama dan terakhir, pas terakhir kali. Jadi ini tanda masa penyakit klinis, clinically ill ya. Lalu ada nanti istilahnya masa laten atau masa prainfeksi. Itu masa laten adalah durasi waktu antara paparan agen dan timbulnya penularan. Jadi paparan masa laten ini berarti dia belum menular. Tapi dia sudah terinfeksi, tapi dia belum menjadi sumber penularan, belum menular. Ini laten. Kemudian masa laten ini akan diikuti dengan periode infeksi atau periode penularan. Itu periode ketika orang yang terinfeksi dapat menularkan patogennya ke orang lain, infectious. Jadi tiap penyakit itu beda-beda ya. Masa inkubasinya, masa gejala klinisnya, masa latennya, masa infeksinya itu beda-beda. Nah, itu gunanya penting tahu kapan munculnya. Waktu COVID juga kan kita bisa ketahui masa inkubasinya berapa lama, masa infeksinya berapa lama, ya, dan masa penyakit klinisnya berapa lama. Contoh di sini yang paling agak aneh itu yang ini ya, yang D, infeksi Salmonella typhi. Nah, ternyata pada infeksi Salmonella typhi bisa dia mengakibatkan pembawanya itu carrier namanya, tampak sehat dan tidak pernah menunjukkan tanda dan gejala penyakit. Maka ini yang disebut dengan tidak ada penyakit, ya. Cuman infeksi saja, infeksi sama seperti TB laten tadi yang saya ceritakan di depan. Jadi ini hanya infeksi saja. Tapi dia bisa jadi sumber penularan, carrier, infectious.
selama nya keluar gitu, nya terus bisa kan ke Samudra TV melalui feses ya. Jadi itu. Jadi carrier itu menurut definisinya adalah individu yang menularkan penyakit yang tidak menunjukkan bukti klinis penyakit sehingga tanpa disadari dia memfasilitasi penyebaran agar infeksius dalam suatu populasi. Itu yang disebut dengan pembawa atau carrier. Nah, ini sudah saya sampaikan tadi apa itu waktu inkubasi, apa itu waktu laten. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya tutup. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.